Alhamdulillah sekarang sudah hadir di hadapan kita semua Pak Toto, Pak Toto. Terima kasih Pak sudah berkenan hadir di Sukabumi. Saat ini akan menyampaikan berkaitan materi pencegahan dan penanganan kelangkaan pada masa kampanye. Itu kita persilahkan kepada Bapak Toto untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, senang sekali saya berada di tengah-tengah Bapak Ibu sekalian, Panwascam, pimpinan dan sekretaris Panwascam, yang tentu saja ini termasuk dalam barisan pengawas di garis depan. Bapak Ibulah yang termasuk akan sangat sibuk sekali mengawasi dan tentu saja menjadi bagian terpenting dari Badan Pengawas Pemilu. Dan keberhasilan Bawaslu tentu tidak lepas dari kerja-kerja yang Bapak Ibu akan lakukan. Dan kalau tidak salah kan sebulan lagi akan ada pengawas TPS ya, pengawas desa, pengawas TPS, dan tentu saja itu akan semakin memperkuat barisan Bapak Ibu di pemilu 2024 ini, pemilu dan pilpres 2024 ini. Oke, silakan Mas. Ya. Tentu saja keberadaan Bawaslu itu sangat penting, terutama dalam dua hal. Saya yakin Bapak Ibu sudah sangat paham karena biasanya pengawas kecamatan, kemudian pengawas desa dan pengawas TPS itu biasanya itu saja berulang. Jadi saya yakin banyak sekali di antara Bapak Ibu ini yang sudah banyak pengalaman terkait dengan pemilu ya. Kita sudah melaksanakan berapa kali pemilu Bapak Ibu sejak reformasi? Sejak 99 berarti kan? 99, 2004, 2009, 2014, 2019 dan sekarang 2024. Nah, ada seorang ilmuwan politik dari barat mengatakan bahwa kalau suatu negara sudah berhasil melaksanakan 5 kali pemilu, maka negara itu sangat besar kemungkinannya akan masuk ke dalam negara dengan demokrasi yang terkonsolidasi. Apa demokrasi yang terkonsolidasi? Demokrasi yang sangat kuat, demokrasi yang minim kecurangan, demokrasi yang di mana orang-orang yang terpilih adalah mereka memang orang-orang yang amanah, yang mampu menjalankan tugas-tugasnya sebagai pejabat politik untuk membela rakyat terutama untuk mewujudkan katakanlah sila keempat dan sila kelima. Kalau bicara politik kita tidak bisa lepas dari Pancasila. Sila keempat adalah demokrasi itu sendiri dan kemudian sila kelima adalah kesejahteraan rakyat. Nah, tentu kita berharap bahwa hasil dari pemilu ke pemilu akan semakin mensejahterakan rakyat. Dan peran Bapak Ibu semua itu sangat penting. Karena memastikan bahwa pemilunya itu jujur dan adil, minim kecurangan, sehingga kemudian yang terpilih adalah mereka yang benar-benar amanah, mereka yang benar-benar terpilih karena memang kapasitas ya, karena memang integritas ya, yang mereka miliki gitu. Nah, pengawasan sendiri seperti kita tahu, tentu Bapak Ibu sudah paham, bisa dilakukan oleh negara dalam payung Bawaslu dan kemudian seluruh jajaran ke bawahnya termasuk Bapak Ibu, dan kemudian nanti ada di desa dan kemudian ada di TPS. Tetapi kemudian juga ada pengawasan oleh masyarakat. Apa? Yaitu kita namakan sebagai pemantau. Ya. Sebagai pemantau di sini misalnya ada JPPR, ada apa lagi selain JPPR? KIP ya, dan kemudian mungkin lembaga-lembaga lokal saya yakin banyak. Sukabumi sebagai daerah dengan kecamatan terbanyak tentu saja akan memunculkan orang-orang yang sangat peduli terhadap kepemimpinan di
di wilayah ini terutama. Nah, kemudian fungsi Bawaslu sebagai pengawas juga adalah penegak hukum pemilu, ya, seperti kita ketahui. Dan saya kira ke depan Bawaslu itu memang akan dirancang untuk lebih sebagai penegak hukum pemilu. Gitu. Idealnya nih kalau dalam bayangan saya, idealnya pengawasan itu oleh masyarakat diperbesar. Semakin ke sana nanti masyarakat perannya akan semakin besar mengawasi. Nah, hasil pengawasan dilaporkan ke Bawaslu. Kemudian Bawaslu dan jajaran di bawah menindaklanjuti laporan masyarakat itu. Idealnya kan seperti itu kalau menurut saya. Masyarakat sebagai orang yang punya suara itu tentu berkepentingan mengamankan suaranya agar tidak dicurangi, agar tidak dikatakanlah diambil orang gitu. Nah, tentu akan banyak sekali nanti simpul-simpul di masyarakat yang akan peduli dan kemudian mau memantau dan mengawasi. Nah, Bawaslu idealnya ke depan itu kalau masyarakat sudah kuat akan mundur dari sisi pengawasannya sedikit demi sedikit, tentu saja tidak bisa dihilangkan karena banyak sekali hal-hal dalam pemilu itu yang tidak bisa dilakukan oleh masyarakat memang. Misalnya mengetrek aliran uang. Orang itu orang biasa nggak bisa. Bagaimana money politik itu berjalan? Itu harus instansi negara ya. Bahkan mungkin Bawaslu pun perlu katakanlah bantuan-bantuan dari kepolisian, dari intelijen dan lain sebagainya untuk mengetrack itu ya, aliran-aliran money politik itu. Bagaimana misalnya dana kampanye dilakukan dengan baik? Nah, itu hanya negara yang bisa melakukan mengawasinya. Lembaga pemantau seperti JPPR, sebesar JPPR atau KIPP pun akan sulit untuk memantau aliran dana kampanye, memantau laporan dana kampanye itu akan sulit. Dan itu tentu saja ke depan pun peran Bawaslu akan tetap ada. Tetapi yang lain-lain misalnya pengawasan baliho dan lain-lain, udahlah Bawaslu nggak usah lagi. Itu kan gampang. Itu kan gampang. Anak mahasiswa pun lewat, kok ada yang melanggar nih. Ada baliho di tempat yang tidak boleh misalnya, dia foto, dia laporkan ke Bawaslu, kan bisa. Kalau nanti suatu saat masyarakat sudah benar-benar berdaya dalam pengawasan, gitu. KIPP, JPPR dan lembaga-lembaga lainnya sudah memiliki katakanlah kekuatan yang besar untuk mengawasi. Nah, Bawaslu agak mundur dan kemudian diperbesar sisi penegakan hukumnya. Karena itu tidak mungkin oleh masyarakat biasa. Bahkan Bawaslu pun untuk yang pelanggaran pidana tidak mungkin melakukannya sendiri. Makanya ada sentra gakumdu. Karena harus diproses dengan ada kepolisian, dengan ada kejaksaan kalau tidak salah ya. Jadi Bawaslu, kepolisian, kejaksaan. Untuk pelanggaran hukum pidana Bawaslu pun tidak bisa. Tetapi untuk administratif Bawaslu sendiri bisa. Gitu. Jadi saya kira nanti kalau dalam bayangan saya, kalau masyarakat sudah benar-benar terdidik, masyarakat sudah benar-benar memiliki kemampuan untuk mengawasi, maka yang ideal itu mayoritas pengawasan itu oleh rakyat sendiri. Bawaslu menindaklanjuti hasil pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat. Tetapi untuk sekarang memang Bawaslu masih memikul dua beban ini, pengawasan dan kemudian penegakan hukumnya. Gitu. Karena memang masyarakat sendiri sekuat apapun lembaga seperti JPPR atau KIPP belum mampu untuk mengawasi itu. Mereka tidak punya sumber daya yang cukup. Gitu. Sementara negara, kalau tidak salah kan untuk pemilu kali ini pun KPU dan Bawaslu itu kalau dalam teorinya mendapat 70 triliun kan. Itu besar sekali. Dan itu dengan dana yang besar itu memang bisa melakukan penguatan-penguatan lembaga sehingga kemudian Bawaslu misalnya mengawasi dengan optimal. Tentu saja kita lihat pelaksanaannya memang tidak lancar ya, dana itu turun. Bahkan mungkin masih jauh dari 70 triliun. Nah, itu kekurangan kita, bangsa kita, bahwa ternyata apa yang dirancang dengan baik itu tidak pernah optimal karena ada tarik menarik kepentingan dan lain sebagainya di Senayan dan lain sebagainya. Oke, kemudian tentu saja pendidikan politik masyarakat itu juga digencarkan baik oleh Bawaslu, oleh KPU, bahkan saya sendiri ke berbagai daerah melakukan sosialisasi. Kadang langsung ke 10 kabupaten kota tanpa pulang gitu. Pernah ke Sumatera Barat, kemana untuk sosialisasi KPU. Kemarin terakhir ke Papua, untuk Bawaslu, ke Labuan Bajo dan lain sebagainya. Nah, itu pendidikan politik untuk masyarakat yang juga memang wajib dilakukan oleh
KPU dan Bawaslu. Jadi saya kira Bapak Ibu sebagai jajaran Bawaslu begitu ya, itu juga sedikit memikul beban untuk pendidikan politik itu. Misalnya di lingkungan Bapak Ibu sendiri, untuk setidaknya menyadarkan masyarakat kita bahwa kita akan memilih, gitu. Kita akan memilih tanggal 14 Februari nanti, dan pilihan Bapak Ibu itu sangat menentukan tidak hanya kehidupan bangsa dan negara, bahkan kehidupan pribadi Bapak Ibu sendiri. Kenapa Bapak Ibu memilih? Nanti mungkin bisa diceritakan. Karena pilihan para founding fathers memilih bentuk negara ini republik dibanding kerajaan misalnya. Kan Bung Karno pernah ditanya, apa bentuk negara yang akan kita dirikan? Apakah kerajaan? Terus siapa rajanya? Terus kata mereka, ya Bunglah rajanya. Tetapi dinasti ya. Tetapi kemudian Bung Karno menolak, tidak, kita akan membuat sebuah republik ya. Jadi meskipun sekarang seringkali ada menyeleweng sedikit ke arah dinasti tadi itu kita tetap ingat bahwa kita ini republik ya. Sedinasti apapun, tetap kita ini republik, tetap kedaulatan ada di tangan rakyat gitu. Tetap kedaulatan ada di tangan rakyat, karena itu rakyatlah yang menentukan. Nah, sekarang memang ada akal-akalan nih untuk menentukan, untuk menggiring suara rakyat itu. Tetapi tentu saja peran Bawaslu dalam pengawasan agar kemudian pemilu bisa lebih jurdil itu tentu saja bisa kita harapkan. Gitu. Bisa ya. Oke, masa kampanye seperti kita ketahui besok mulai akan digelar. Tadi saya lihat di KPU ada deklarasi pemilu damai, ya bagus-bagus saja. Deklarasi seperti itu. Harusnya juga ada deklarasi pemilu jujur gitu ya. Itu lebih penting tuh, jujur dan kemudian adil gitu ya. Tetapi setidaknya sudah ada langkah dari KPU untuk mewujudkan pemilu yang damai. Karena dalam kedamaian itulah rakyat bisa memilih masa depannya. Kalau kemudian pemilunya konflik seperti beberapa pemilu lalu, itu kan tentu saja kita tidak bisa mendapatkan hasil yang optimal. Nah, karena itu menghadapi masa kampanye, kalau tidak salah saya tulis 28 November 2023 sampai 10 Februari 2024, betul ya Bu? Pak, itu kan 28 November sampai 10 Februari. Nah, itu tentu saja diperlukan kesiagaan yang terpenting. Kesiagaan kita semua, kesiagaan terutama Bapak Ibu sebagai jajaran Bawaslu, agar siap siaga, agar kampanye ini berjalan dengan lancar, dengan baik, luber, jurdil, gitu ya, dengan jujur dan adil. Kemudian juga harus penuh kewaspadaan. Jangan sampai kemudian muncul titik-titik api di 1-2 tempat begitu. Maaf, chaos gitu ya. Karena kalau sampai itu terjadi, nah itu bisa memicu konflik yang lebih besar, gitu ya. Sekarang saja kan demokrasi kita itu kalau menurut The Economics itu masih termasuk ke dalam demokrasi yang cacat. Kenapa demokrasi yang cacat? Masih banyak kecurangan. Pemilu terakhir misalnya masih banyak suara yang berpindah. Nggak tahu gimana caranya. Kok bisa seperti itu? Mungkin Bapak Ibu sebagai pengawas malah lebih tahu, gitu ya. Kenapa masih ada kecurangan, gitu ya? Ada suara-suara terdengar seperti itu. Nah, berbagai kecurangan dalam pemilu itu kemudian menempatkan Indonesia itu masih dalam flow demokrasi. Flow demokrasi itu demokrasi yang masih cacat, demokrasi yang belum sepenuhnya baik, gitu. Nah, itu yang harus kita ubah di pemilu ini. Bapak Ibu punya power untuk mengawasi, ya, mengawasi agar jalannya pemilu itu bisa lebih baik dari pemilu sebelumnya. Tidak terpantau kecurangan, tidak terpantau apalagi ada intimidasi, gitu ya. Ada misalnya pengerahan aparat dan lain sebagainya. Aparat yang maksud saya aparat yang memang seharusnya netral, aparat yang seharusnya tidak ikut dalam kampanye. Lanjut. Oke, ini yang PKPU tentu mungkin Bapak Ibu sudah baca. Ada poin-poin terpentingnya kan, tentu Bawaslu harus mengawasi pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye, bagaimana kampanye dilakukan di tempat umum, pada umum, bagaimana pemasangan alat kampanye,
debat itu bagaimana yang baik misalnya, kemudian iklan. Nah, iklan itu baru dibolehkan, iklan televisi misalnya tanggal 21 Januari nanti sampai 10 Februari. Jadi iklan kampanye itu baru boleh 21 Januari nanti. Nah, yang setiap mau maghrib kok muncul di iklan azan, itu kampanye bukan itu? Itu pertanyaannya, ya. Itu kampanye bukan, gitu. Tentu Bapak Ibu sebagai pengawas juga sudah punya sikap sebenarnya. Wah, ini kampanye atau bukan gitu. Ada calon yang selalu muncul itu mendekati pada saat azan maghrib atau apa ya. Saya lihat selalu ada gitu. Terakhir masih ada ya. Nah, apakah itu termasuk pelanggaran atau tidak gitu. Bawaslu memang sampai saat ini kan belum menetapkan tindakan tegas ya. Termasuk misalnya yang masih mungkin ada yang mempertanyakan juga sewaktu ada anggota DPR di Madura itu yang membagi-bagikan apa itu kayak apa ya tahu amplop mungkin ya, amplop atau mungkin sembako atau apa gitu, apa itu termasuk sodako atau itu jangan-jangan termasuk kampanye gitu ya. Nah, itu dua hal, setidaknya dua contoh yang masih terlihat menjadi debatable nih di publik. Ini sebenarnya curi kampanye atau apa ini? Gitu ya. Nah, tentu kalau itu terjadi di Sukabumi, Bapak Ibu harus bersikap gitu ya. Dan sekarang dari mulai besok ya, besok itu sudah kampanye ya, mungkin besok sudah boleh. Tetapi kan tetap aja ada aturan. Misalnya kampanye itu setiap pihak itu kapan, berapa lama ya kan? Kan tetap tidak bisa seenaknya gitu. Kemudian sanksi diserahkan kepada Bawaslu dan Sentraga Pemilu ya. Tentu saja terkait dengan pelanggaran-pelanggaran. Kalau pelanggaran administrasi ya Bawaslu sepenuhnya. Kalau pelanggaran pidana di Sentra Gakumdu gitu ya. Dan kemudian kalau pelanggaran etika tentu itu DKPP. Yang ini kalau misalnya pelanggaran, nah ini termasuk ke dalam Bapak Ibu nih sasarannya ya. Jadi harus hati-hati juga jangan sampai terkena pelanggaran etika gitu ya. Tapi saya yakin Bapak Ibu tentu sudah paham apa yang harus dihindari agar kemudian kerja Bapak Ibu itu menghasilkan hal baik buat Republik ini. Lanjut. Ya, ada beberapa metode kampanye. Tadi mungkin sudah disinggung, pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye, pemasangan alat peraga, media sosial, ya, rapat umum, debat pasangan calon. Nah, selain iklan itu besok sudah bisa. Ya, tapi iklan itu mungkin mulai tadi berapa Januari, tadi saya lupa lagi. Nah, itu metode kampanye yang harus kita awasi bersama. Sejauh kampanye itu dilakukan dengan benar sesuai aturan, ya itu harus berjalan gitu ya. Tetapi sebaiknya juga ada penelitian atau pengawasan dari sisi benar tidak misalnya dana kampanyenya gitu ya. Saya kan pernah ke Bali waktu itu ada kampanye, saya lupa pemilu tahun berapa, kampanye rapat umum. Itu biayanya di dalam dana kampanye itu 10 juta. Kecil sekali gitu kan. Padahal mereka mengundang artis ibu kota gitu. Untuk honor artis ibu kota aja berapa gitu. Kok ini biaya hanya 10 juta? Kan gak mungkin mereka hanya dikasih 1 juta atau 500.000 gitu ya. Itu kan artis gitu kan. Artis itu minimal ya puluhan juta lah gitu ya. Kalau udah yang terkenal ya mungkin miliar gitu ya. Nah, itu seharusnya bisa disikapi oleh Bapak Ibu. Ini realistis enggak dana kampanye seperti ini gitu ya. Kalau tidak realistis berarti kan ada upaya-upaya untuk curang gitu ya. Ada upaya-upaya atau uang politik yang tidak masuk ke dalam laporan dana kampanye. Dan inilah yang membuat pemilu kita tidak jurdil, tidak adil. Karena ada uang-uang yang
lewat ya dari bokir-bokir itu lewat melalui bawah tanah gitu ya, dan itu tidak terpantau dan itu tidak mereka laporkan. Dan kalau ingin kita naik kelas dalam pemilu, uang politik itu harus lebih ditertibkan, karena justru uang politik yang merupakan darah dari politik itulah yang penentu kemenangan gitu. Kalau itu tidak bisa ditertibkan, maka mereka yang curang itulah yang akan menang gitu. Akibatnya mereka yang curang, yang tidak punya etika, yang menang. Ya jangan heran kalau mayoritas pejabat publik itu kemudian tertangkap karena korupsi. Kan sampai sekarang masih terus terjadi. Ya, 70% dari kepala daerah itu akhirnya jadi pasien KPK dan terbukti mereka melakukan korupsi gitu. Dan bahayanya lagi bahwa pemilu kita masih membolehkan mantan koruptor untuk ikut lagi. Nah, itu kan kalau mereka terpilih, nanti jaringan korupsinya itu akan hidup lagi karena setiap korupsi itu berjejaring gitu. Tapi mungkin ini dipikirkan oleh kita bersama lah, bagaimana agar ya aturan memang membolehkan mantan koruptor itu mencalonkan diri kembali, tetapi kewajiban mereka harus membuka diri bahwa mereka adalah mantan koruptor itu harus ditaati. Sekarang kan cenderung ditutup-tutupi nih. Padahal kewajiban dari undang-undang, dari aturan bahwa mereka harus membuka diri bahwa kami ini mantan koruptor. Kalau Bapak Ibu masih percaya, silakan pilih gitu. Harus ada kata-kata itunya gitu. Jangan disembunyikan. Nah, saya kira itu bagian dari pengawasan kita bersama agar kemudian pemilu ini, istilah saya ini bisa menjadi filter integritas. Pemilu bisa menjadi filter integritas. Yang melewati filter itu hanyalah mereka-mereka yang berintegritas. Hanya itu yang akan menjadikan bangsa ini besar, maju, ya, rakyatnya sejahtera, hanya itu. Kalau pencoleng, maling masih lolos dari pejabat publik, ya jangan harap rakyat bisa hidup sejahtera. Jangan harap keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia seperti yang diamatkan Pancasila itu bisa terwujud. Tidak mungkin. Oke, lanjut. Oke, jenis-jenis kampanye politik kita tahu bersama ada kampanye positif. Ya tentu saja setiap calon tentu mengkampanyekan dirinya secara positif gitu ya. Saya telah berbuat apa, saya telah melakukan apa, ya itu boleh, silakan. Itulah masa para peserta, para kontestan itu memang mengangkat dirinya agar kemudian jadi menarik di mata pemilih gitu. Ada kampanye negatif. Kampanye negatif itu boleh. Kampanye negatif misalnya ada dalam satu dapil pesaing yang mantan koruptor tadi. Nah, si calon yang bersih ini bisa mengatakan jangan pilih dia itu koruptor. Atau setidaknya pesaing atau calon ada caleg di daerah kita ini mantan koruptor, boleh saja gitu. Nah, kalau memang itu faktanya seperti itu, itulah namanya kampanye negatif ya, ada antar peserta. Tapi yang ketiga kampanye hitam. Nah, ini yang dilarang sebenarnya. Kampanye hitam itu fitnah ya, hoax ya, membuat berita apa begitu ya yang tidak benar gitu ya. Berita misalnya yang menjelek-jelekan calon lain gitu ya, atau setidaknya berita yang ya tidak benar itu ya. Itulah kampanye hitam yang dilarang atau tidak boleh. Jadi Bapak Ibu bisa melaporkan kalau ini terjadi. Oke, beberapa potensi pelanggaran sekitar masa kampanye. Saya coba mengumpulkan poin-poinnya. Mungkin tidak lengkap, tetapi inilah yang saya ingat. Yang pertama, pelanggaran vote buying, bagi-bagi uang, bagi-bagi barang. Ya, saya kira kalau di luar masa kampanye misalnya kita bisa beralasan ya kan kampanyenya belum mulai, belum ada calon ya, misalnya gitu ya. Tapi kalau kampanye sudah mulai, sudah ada calon,
melakukan vote buying, ya harus langsung ditindak. Gitu, harus langsung ditindak. Kemudian yang kedua ada digital money politics ya. Saya kira ini hal baru lah, digital money politics itu. Misalnya bagi-bagi voucher gitu ya. Itu termasuk money politics. Ya kita namakan saja digital money politics gitu ya. Itu belum baku, istilah yang belum baku. Ada praktek lainnya misalnya terkait dengan di internet lah yang memberikan keuntungan materi kalau seseorang itu mau memilih dia. Kemudian pelanggaran kampanye di medsos. Nah, ini kan sekarang medsos semakin kuat. Ya. Dengan sendirinya kampanye pun banyak pindah ke medsos. Dan kampanye di medsos itu kan jauh lebih murah ya, selain dahsyat ya. Lebih dahsyat dan lebih murah gitu. Banyak misalnya tim-tim kampanye istilahnya relawan-relawan yang karena dananya sedikit ya mereka fokus di media sosial saja gitu. Tidak ikut mengkampanyekan calon misalnya di katakanlah di pertemuan terbuka ya dan lain sebagainya. Nah, ini juga harus dicermati pelanggaran kampanye di medsos itu ya. Apakah yang melanggar itu akun resmi si calon ya. Kalaupun bukan akun resmi bisa juga ditelusuri ini kemana, yang punya akun ini siapa, gitu ya. Nah, seharusnya memang kita punya kemampuan untuk itu. Ya, pelanggaran kampanye di medsos itu misalnya menjelek-jelekan orang, menfitnah orang, ya. Nah, itu tentu kita bisa telusuri dan kalau Bapak Ibu punya kemampuan untuk itu bisa menemukan ini siapa yang melakukan, gitu. Tetapi setidaknya dugaan-dugaan itu kan bisa dilaporkan lah gitu ya ke atas ya struktur gitu. Kalau tidak salah kan Bawaslu punya banyak sekali aplikasi untuk menerima laporan-laporan pelanggaran. Kemudian serangan fajar ya ini sudah dari zaman Nabi Adam mungkin ya. Serangan fajar itu ya bagi-bagi sembako, bagi-bagi uang gitu ya. Itu khususnya menjelang hari H memang. Tetapi di masa kampanye pun sering terjadi. Gitu. Kemudian netralitas ASN, TNI, Polri. Nah ini yang kita agak prihatin karena akhir-akhir ini semakin terlihat gitu ya, semakin terlihat netralitas ASN, TNI, Polri dan juga kepala desa ya, nomor 6 dan juga kepala desa itu kok agak longgar gitu ya. Ini jangan-jangan ada deal-deal tertentu di atas, kita juga nggak tahu. Nah, saya kira tentu saja Bawaslu dan jajarannya ke bawah itu kalau bisa menemukan itu sangat baik sekali buat masa depan Republik ini. Agar kemudian kecurangan pemimpin yang terpilih itu bukan dari kecurangan, bukan dari pelanggar hukum gitu ya. Dan tentu saja kita harus berusaha agar ASN, TNI, Polri dan kepala desa itu senetral mungkin lah, gitu ya, karena mereka memang aparat negara. Kemudian politik identitas, ujaran kebencian, hoax, politisasi sara, ini yang sebenarnya kita sudah agak tenang karena dampak dari Pilkada DKI 2017 itu sudah mulai turun ya. Ini politik identitas, ujaran kebencian, hoax, politisasi sara, nggak tahu di Sukabumi. Saya belum dengar apakah di Sukabumi masih ada hoax, politisasi sara, kebencian, ya, kemudian ujaran kebencian, kemudian politik identitas, gitu. Tapi memang sejak tahapan pemilu untuk 2024 itu kejadian 2017 itu semakin lemah lah gitu dampaknya. Gitu. Semoga sampai hari H nanti tidak ada lagi. Kemudian yang ke-8, kampanye di luar jadwal. Ya, mulai besok bisa dilihat gitu. Tentu kan Bapak Ibu tahu. Oh ya, jangan bilang amin ya. Tentu kan Bapak Ibu tahu jadwal kampanye, rapat umum, pertemuan terbatas dan lain sebagainya gitu ya. Kalau seandainya ada kampanye di luar jadwal, tentu saja bisa dilaporkan dalam form
masing-masing yang tentu saja Bapak Ibu tahu. Saya sendiri nggak paham bagaimana form apa saja yang dipegang oleh pengawas dari atas ke bawah itu apa saja saya tahu. Kemudian yang ke-9 masalah laporan dana kampanye. Nah, ini sebenarnya laporan dana kampanye itu kan jadi harapan terbesar bahwa akan ada keadilan dalam kampanye di Republik ini. Nah, salah satu keadilan itu muncul kalau dana kampanyenya itu relatif berimbang gitu ya. Kemudian tidak ada pasangan yang didukung oleh kelompok konglomerat misalnya dengan dana yang super besar gitu ya. Nah, kalau itu terjadi maka keadilan pemilu itu akan dipertanyakan gitu. Tiba-tiba muncul banyak sekali baliho, entah siapa yang buat gitu ya. Tiba-tiba banyak gerakan-gerakan, entah siapa yang buat, tentu saja dengan dana yang gelontoran dana yang luar biasa besar. Nah, seharusnya memang Bawaslu bisa mengantisipasi itu. Ya, agar kemudian keadilan pemilu itu bisa terwujud. Ya, antara lain dengan transparansi laporan dana kampanye itu. Ya, baik itu laporan, kan ada beberapa tahap ya, laporan dana kampanye yang sedang berjalan sementara, tapi nanti ada juga laporan akhir dana kampanye LADK. Tentu kita semua bisa memantau apakah LADK dan laporan dana kampanye yang berjalan itu, saya lupa namanya, LPSDK atau apa gitu, itu benar-benar berjalan dengan semestinya. Oke, itu kira-kira contoh saja potensi pelanggaran di sekitar masa kampanye. Mungkin nanti dalam diskusi bisa lebih banyak terungkap. Oke, lanjut sekarang. Oke, kampanye hitam tentu saja saya garis bawahi, ini khusus dibahas karena inilah yang sebenarnya akan memunculkan kerawanan di mana-mana. Ada fitnah, ada black, ada tuduhan tidak sesuai fakta gitu ya. Nah, itu tentu saja akan memicu, selain ketidakadilan juga memicu pemilu yang damai. Ya, kalau sudah saling fitnah itu akan muncul letupan-letupan itu. Nah, itu yang harus diantisipasi sebelumnya. Jangan sampai ada letupan, ada konflik di masyarakat gara-gara pemilu. Tujuan kita berpemilu kan agar mencapai kemajuan. Tetapi pada saat itu berujung pada konflik fisik, konflik horizontal, nah tentu semuanya buyar, gitu ya. Dan itu yang harus benar-benar kita jaga agar tidak sampai terjadi. Nah, black campaign di media sosial, misalnya akun resmi, ya tentu bisa dilaporkan ke Sentraga Kumdu dan lain sebagainya. Tapi kalau yang akun tidak resmi, bisa juga dipakai undang-undang ITE, ya. Itu sebagai pelanggaran, katakanlah pelanggaran dan transaksi elektronik dan sebagainya. Kemudian black campaign di dunia nyata, ya, banyak sekali black campaign, dan saya kira kita tidak akan dalam pemilu sekarang pun tidak akan hilang 100% black campaign itu, ya. Tadi pagi sewaktu kesini saya lihat ada pemberitaan di situ menyatakan majalah apa gitu, tapi ternyata bohong. Ada gitu, menjelekkan salah satu pasang calon. Ternyata itu bukan majalah yang resmi, itu fitnah, itu hoax. Gitu ya. Itu sudah terjadi loh. Sehari sebelum masa kampanye sudah ada upaya untuk mendiskreditkan lawan, ya, dengan pura-pura ini dari majalah, dari apa gitu, padahal bukan. Lanjut. Ya, oke, ya, ini potensi politik uang kecurangan ini sebenarnya sudah dirancang oleh Bawaslu. Rekayasa sumber dan besaran sumber dana kampanye, transaksi antara para cukong politik dengan paslon untuk membiayai kampanye, kemudian pelibatan uang non kos politik dalam kampanye. Paslon dan kampanye membagi-bagikan uang saat kampanye. Saya kira ini memang berpotensi muncul terus, gitu ya. Dan itu sudah muncul di Madura kemarin. Ya, saya kira ini yang harus kita waspadai bersama. Pembagi-bagian uang dan barang selama kampanye. Kemudian di masa tenang
kemudian di pungut hitung dan direkapitulasi, itu juga memungkinkan munculnya berbagai kecurangan transaksi antara paslon dengan penyelenggara misalnya. Nah ini Bapak Ibu harus waspada juga, jangan sampai katakanlah tidak sadar masuk ke dalam perangkap itu misalnya gitu ya. Kemudian juga seperti tadi membeli surat suara yang tidak tercoblos, itu kan banyak di banyak daerah terjadi tuh. Ada yang dicoblos sendiri, itu ya. Semoga di pemilu ini tidak terjadi lah hal-hal yang seperti itu. Kemudian transaksi paslon dengan masyarakat pemilih. Ya. Paslon melakukan kampanye dan memberikan uang kepada pemilih agar memilih calon tersebut. Gitu ya. Kemudian pengaman pelanggaran, sengketa dan hasil ya. Ini perselisihan hasil. Nah, ini tentu saja nanti akan diselesaikan baik di Sentragakumdu ataupun di Bawaslu itu sendiri. Lanjut. Ya. Oke, ini potensi money politics berdasarkan bentuknya. Kita lihat berdasarkan money politik berdasarkan bentuknya. Maaf. Yang pertama, transaksi dengan partai politik itu waktunya sudah lewat ya. Biasanya kan sewa perahu ini disebutnya, ya. Orang membeli agar kemudian dijadikan calon, gitu ya. Itu waktunya sudah lewat. Kalaupun ada ya sudah, mereka lolos gitu. Kita sudah tidak bisa terlihat lagi. Kemudian transaksi dengan bokir juga seperti itu. Saya kira ada pendana itu ya boleh, gitu ya. Bokir itu boleh, tapi kan undang-undang sudah menetapkan maksimal berapa gitu. Saya kok agak lupa ya. Perorangan maksimal 1 miliar atau berapa itu? Badan hukum maksimal, ya betul ya. Badan hukum maksimal 25 miliar Pak. Kalau nggak salah, atau 5 miliar saya lupa. Nah itu batasan itulah yang biasanya dilewati gitu. Nah inilah kecurangan transaksi dengan bokir itu di situ, batasan sumbangan. Kadang-kadang bokir tentu yang punya uang triliunan, dia itu memecah-mecah sumbangannya itu atas namakan orang lain. Itu kan yang sering terjadi. Ada sopir angkot yang menyumbang 1 miliar gitu ya. Ada abang beca misalnya bisa menyumbang ratusan juta. Itu kan nggak masuk akal gitu. Dan tentu ketika dicek juga akan ketahuan pada akhirnya. Nah, tetapi inilah yang harus menjadi kesadaran kesiagaan kita bersama agar kemudian hal-hal seperti ini bisa terungkap ya. Jangan sampai bokir tertentu menguasai gitu ya. Apalagi kalau di daerah-daerah tambang gitu ya, seperti di Kalimantan gitu, tentu bokir bos-bos tambang itu kan berkepentingan tuh untuk mendapatkan konsesi lagi. Kemudian dia memastikan dengan uangnya itu membeli suara rakyat itu. Nah itu di mereka memang lebih berat ya. Saya kira, tapi Sukabumi juga ada tambang juga kan. Banyak tambang juga. Jadi harus hati-hati juga, harus waspada. Jangan sampai mereka membeli suara untuk kepentingan bisnis mereka kemudian hari dan kemudian merugikan semua pihak. Saya kira itu agak sulit memang di trace, tetapi masih bisa. Dan Bapak Ibu sebagai bagian dari lembaga negara tentu saja memiliki berbagai alat untuk mengetahui itu. Kemudian transaksi dengan penyelenggara pemilu, ya, itu yang harus diwaspadai. Kita semua jangan sampai terbujuk, jangan sampai gara-gara uang berapa, istilahnya kalau disuap itu kan suap, dan yang menyuap itu kan masuk neraka ya. Jangan sampai itu terjadi pada kita. Dengan uang tidak seberapa, tapi kemudian kalau kita bicara agama tentu itu juga ada sanksinya. Yang keempat, transaksi dengan pemilih. Ya, ini yang kerap terjadi mulai kampanye, masa tenang, dan subuh sebelum pemungutan suara. Nah, subuh ya itu ya, hati-hati itu. Nah, itulah masa-masa di mana iman pemilih itu bisa goyah gitu. Ya, yang tadinya sudah mau memilih siapa gitu, yang dia pikir akan memperjuangkan hidupnya, nasibnya, tapi karena kemudian amplop ya kemudian bisa berubah.
Kemudian yang kelima, transaksi dengan penegak hukum. Ya, seringkali terjadi ya transaksi seperti itu. Termasuk misalnya pasca pemilihan, ya, pasca pemilu itu juga rawan terjadi ada penegak hukum katakanlah yang menyalahgunakan powernya itu untuk kemudian memenangkan salah satu calon. Oke, lanjut. Apa masih ada? Ya, ini saya perhatikan sedikit tentang pengawasan partisipatif. Tentu Bapak Ibu sudah tahu bahwa Bawaslu itu kan punya program pengawasan partisipatif. Yang kalau menurut Ketua Bawaslu yang lama, Pak Muhammad, Profesor Muhammad, pengawasan partisipatif itu merupakan mahkota dari Bawaslu justru. Yaitu pengawasan yang dilakukan oleh rakyat. Gitu ya. Kan SKPP namanya masih SKPP atau sudah berubah? SKPP ya. Ada SKPP, Sekolah Kader Pengawas Partisipatif, atau ada sekarang P2P. Apa itu Mas P2P? Pengawasan partisipatif pemilih atau pemilu ya. Ya, sama. Saya kira sudah berubah ke situ di pimpinan sekarang menjadi P2P, tapi intinya sama. Itu sebenarnya saya ikut di yang pertama dulu, namanya GSRPP. Itu saya ikut terlibat di situ, gerakan 1 juta relawan pengawas pemilu. Targetnya kita punya 1 juta relawan yang mengawasi pemilu. Karena kita sadar bahwa instrumen langsung Bawaslu itu sedikit. Untuk menjadi pengawas itu butuh lebih banyak lagi. Makanya saya nggak tahu di pemilu berapa saya lupa. Kita buat itu tuh, berbagai simpul di masyarakat itu kita buat gerakan 1 juta relawan pengawas pemilu. Dan hasilnya, meskipun mereka karena rakyat biasa tidak bisa melakukan hal-hal yang lebih hebat, ya tetapi ternyata negara melihat dan kemudian di dalam undang-undang itu ada masukan terkait dengan SKPP, ya, terkait dengan pengawas partisipatif. Jadi ini bagian yang tidak terpisahkan dari Bawaslu. Selain Bapak Ibu yang organ langsung dari Bawaslu, ada pengawasan partisipatif oleh masyarakat, gitu ya. SKPP, ada forum warga, ada pojok pengawasan, ada pramuka pemilu ya, Saka Adiasta pemilu itu pramuka. Kemudian kampung pengawasan pemilu ya. Itu contoh-contoh yang selama ini sudah dibuat oleh Bawaslu. Bahwa Bawaslu tidak hanya memperkuat dirinya sendiri saja, lembaganya sendiri saja, tetapi juga memperkuat masyarakat agar kemudian menjadi benteng di masyarakat untuk terciptanya pemilu yang jujur dan adil, pemilu yang jujur, pemilu yang berintegritas. Lanjut. Oke, ini masih ada beberapa kelompok strategis Bawaslu dalam pengawasan partisipatif. Ada organisasi keagamaan, kaum muda milenial, ada lembaga pendidikan, media dan komunitas digital, organisasi kepemudaan, organisasi profesi, organisasi adat, budaya, perusahaan. Inilah semua kelompok-kelompok strategis yang sudah disentuh oleh Bawaslu. Yang sudah disentuh agar kemudian mereka memiliki kesadaran untuk turut mengawasi, ya, untuk turut punya kepedulian lah, setidaknya punya kepedulian. Jadi kalau misalnya setelah selesai jam 12 tank, kemudian jam 1 dimulai penghitungan, nah mereka ini yang terlibat dalam GSRPP tadi itu yang kemudian jadi P2P, kemudian masyarakat yang sudah tercerahkan ini, kelompok-kelompok strategis ini bisa ikutlah memantau ya penghitungan itu jujur dan adil atau tidak gitu. Apakah ada upaya-upaya untuk mengubah hasil-hasil dari penghitungan itu. Setelah selesai di TPS kemudian dibawa ke kecamatan kan. Dari setiap TPS itu di jalan itu juga tentu saja harus ada yang mengawasi, harus ada yang memantau agar kemudian tidak di tengah jalan diganti gitu ya. Diganti. Kan bisa saja ada operasi yang mengganti kotak suara dan isinya itu di tengah jalan antara TPS ke kecamatan gitu. Ya, Bapak Ibu yang pengawas kecamatan, saya nggak tahu apakah hanya menunggu di kecamatan atau seperti apa. Mereka datang ke kecamatan dan kemudian diterima di sana gitu ya. Nah, setidaknya kalau pengawas kecamatan tidak bisa katakanlah mengawasi ke bawahnya,
ada masyarakat, ada pengawas, ada pemantau yang memastikan bahwa perjalanan kotak suara itu dari TPS sampai ke kecamatan itu aman gitu. Tidak ada yang mengganti di tengah jalan gitu ya. Nah itu seperti itu. Itulah membuktikan bahwa pemilu ini bukan hanya urusan KPU dan Bawaslu, tetapi pemilu ini akan berhasil kalau memang didukung oleh semuanya. Dan saya kira Bapak Ibu sebagai organ Bawaslu juga harus turut mensosialisasikan ini ke masyarakat, gitu ya. Lanjut, masih ada sedikit. Ada beberapa hal penting yang perlu disikapi. Yang pertama adalah putusan MK membolehkan kampanye di fasilitas pendidikan. Nah hasilnya kan kita lihat nih, calon capres cawapres itu ke UI, ke UGM, ke apa itu di Makassar itu Universitas Hasanuddin, Unhas ya, dan ke berbagai universitas. Ini hasil dari putusan MK yang membolehkan kampanye di fasilitas pendidikan. Di masa kampanye tentu itu harus lebih diawasi lagi, karena itu ada potensi bahwa kampus bisa terbelah, gitu ya. Di kampus bisa terbelah. Tetapi bagusnya adalah kalau kampanye itu masuk juga ke dunia mahasiswa, maka mereka juga bisa ikut dalam proses ini sehingga ada pembelajaran bagi mereka. Kemudian yang kedua adalah mantan koruptor bisa mencalonkan diri dalam pemilu. Tentu saja ini sebenarnya kurang mencerahkan ya, karena mantan koruptor itu adalah orang yang belum tentu sudah kalau kita istilah agama ya insaf gitu ya. Dan pada saat mereka terpilih itu bisa saja teman-temannya itu hidup lagi gitu, datang lagi ya, merongrong lagi gitu. Mungkin katakan sih ini insaf gitu yang terpilih itu, tapi kan tiap hari didatangin sama mantan-mantan link koruptornya itu, korupsinya itu. Lama-lama kalah juga gitu. Jadi sebenarnya kebijakan ini tuh beresiko kalau menurut saya. Dan mantan koruptor itu memilih ya harus bisa deh. Mereka warga negara Indonesia. Tapi kalau mantan koruptor dipilih harusnya memang didiskusikan lagi nih. Ya kan? Mereka itu yang sudah cacat, terbukti melakukan korupsi. Nah, itu masalahnya, masih ada hak politik gitu ya. Nah, ya itu harus diperdebatkan lagi lah ke depan. Bagaimana sebaiknya? Karena setiap mantan orang berkorupsi itu pasti jaringan, nggak mungkin sendiri, nggak mungkin dikantongin sendiri, nggak mungkin. Pasti ada orang-orang di sekitarnya. Nomor 1 dan 2 lagi, Pak. Nah, itu calon, kalau istilah dulu calon jadi ya, bukan calon sepatu ya. Nah, itu mereka itu kuat gitu loh. Dan mereka berpotensi untuk mendistribusikan dana yang besar. Jadi keterpilihan mereka itu tinggi. Dan itu bahayanya setelah mereka terpilih, titik-titik korupsi di sekitar mereka akan hidup gitu ya, virus-virus korupsi itu. Dan kemudian terbukti. Kan ada kepala daerah yang 2 kali terkena korupsi kan? Kalau tidak salah ada di Sulawesi Utara atau di mana gitu saya lupa. Kemudian kampanye berbasis digital. Ini sebenarnya efektif ya, bisa mengurangi ketidakadilan politik dalam arti bahwa mereka yang punya dana besar lebih memungkinkan kampanye dibanding yang mereka yang katakanlah berpotensi menjadi pemimpin tapi nggak punya dana besar gitu ya. Dengan digital ini kan bisa lebih murah, jauh lebih murah gitu ya, dengan kampanye secara digital. Dan itu dimungkinkan karena setiap warga negara Indonesia sekarang punya gadget. Bahkan ada yang punya 2, 3. Jadi kampanye melalui ini tuh sudah efektif sekali. Banyak orang sekarang malah sudah tidak nonton TV. Ya berita setiap hari ya dari sini aja gitu. Karena mungkin ya mereka lebih bisa menentukan berita-berita apa yang mereka lihat daripada di TV kan ya udah sedikasinya aja sama TV ya. Apapun harus ditonton gitu. Tapi kalau dengan digital mereka bisa lihat berita-berita yang menurut mereka menarik. Dan saya kira kampanye berbasis digital ini efektif sekali. Ya. Sebenarnya ini terkait juga dengan kemungkinan kita menyelenggarakan pemilu digital. Kalau pemilunya digital tentu saja akan sangat
membuat lebih efisien, dan satu lagi akan menghindarkan munculnya korban-korban jiwa. Jangan lupa 2019 itu ada 900 orang meninggal. Ya kan? Saya kira di kecamatan juga ada ya pengawas kecamatan, atau kalau KPU kecamatan itu apa ya? KPU PPK ya. Dari PPK sampai ke KPPS kan banyak sekali yang meninggal, 900 orang. Ya tentu itu lebih ditentukan karena fisiknya juga tidak kuat, ada yang ada jantungnya, ada yang penyakit punya potensi stroke dan lain sebagainya. Tetapi kalau pemilu dilakukan secara elektronik, saya kira itu bisa mengurangi korban, meskipun tentu saja untuk sekarang ya belum mungkin, karena pemilu elektronik itu sangat mungkin dicurangi. Mereka yang ahli algoritma bisa saja memasukkan algoritma itu ke komputernya KPU kan, si A suaranya masuk ke B, si B masuk ke B, si C masuk ke B, si D bisa dimasukkan ke B gitu. Nanti yang menang B. Padahal tidak seperti itu. Nah, itu kalau orang yang tahu algoritma itu bisa mereka memasukkan virus ke dalam sistem yang sudah terkomputerisasi itu. Jadi untuk saat sekarang memang pemilu digital itu belum mungkin, tetapi kampanye berbasis digital itu saya kira sudah bisa dilakukan ya. Tapi saya tidak tahu ya apakah KPU mengatur ini atau tidak. Saya juga kurang begitu mengikuti kalau soal digital ini. Lanjut. Oke, ini mungkin terakhir ya. Peran masyarakat, turut menentukan pendidikan politik rakyat, turut mengawal suara rakyat, ya. Kemudian menjadi pengawas TPS dan KPPS. Saya kira ini kan yang akan dilakukan ya, pengawas TPS yang akan dibuka. Ya kan, pengawas TPS dan KPPS Januari kalau tidak salah. Jadi saya kira kita harapkan bahwa mereka yang akan menjadi pengawas TPS dan KPPS itu adalah mereka-mereka yang memiliki integritas yang baik, sehingga tidak mau misalnya mendapat suap, tidak mau misalnya melakukan kecurangan-kecurangan gitu ya. Dan mungkin Bapak Ibu yang pengawas TPS juga ikut mengawasi rekrutmen mereka ini, ya kan? Setidaknya kan. Dan saya kira ini bisa mengurangi kemungkinan terpilihnya orang-orang yang memanfaatkan pemilu untuk quote-unquote maling gitu ya. Menjadi KPPS, menjadi pengawas TPS, tapi hanya untuk mencari ada nggak nih uang suap di mana gitu ya. Nah itu yang harus dikurangi. Lanjut, saya kira sudah selesai. Satu lagi, menuju pemilu yang pro rakyat. Tentu saja kita idealnya pemilu itu pro rakyat, dalam arti bahwa hasil dari pemilu itu adalah terpilihnya pemimpin-pemimpin yang akan memperjuangkan nasib rakyat, bukan pemimpin-pemimpin yang membuat kerajaan bisnis sendiri dari politik itu, gitu ya. Bukan pemimpin-pemimpin yang mencari keuntungan pribadi. Nah, saya kira internet seperti tadi saya katakan bisa menjadi alat yang mempermudah peran masyarakat itu. Karena dengan adanya itu kan ada media sosial, masyarakat bisa berdiskusi, bisa berbagai informasi kecurangan itu bisa tersebar, sehingga kemudian saya kira semuanya bisa turut untuk mengawasi dan meminimalisir itu. Kemudian parpol yang pro rakyat, tentu saja kita harapkan seperti itu. Kemudian munculnya masyarakat yang berdaya, yang mampu memilih pemimpinnya, sehingga kemudian masa depan itu akan ada di tangan rakyat itu sendiri. Lanjut, apa sudah selesai? Ya, saya kira itu sebagai introduksi untuk diskusi kita bersama. Terima kasih. Untuk terima kasih